Pembagian masa prasejarah. Para ahli arkeologi membagi masa prasejarah ke dalam dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam, yang didasari dengan penemuan benda hasil kebudayaan manusia purba. Yang pertama ada zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas, ketika manusia menciptakan alat dari batu. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Yang kedua ada zaman logam. Zaman logam merupakan suatu periode di mana manusia praaksara telah mengenal logam dan memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat alat-alat dan perkakas yang dibutuhkannya. Periode zaman batu. Periode zaman batu ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada zaman Paleolitikum, yang kedua ada zaman Mesolitikum, yang ketiga ada zaman Neolitikum, dan yang terakhir ada zaman Megalitikum. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang periode zaman batu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Periode zaman batu. Zaman batu tua atau Paleolitikum yaitu zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu yang mencakup mayoritas masa prasejarah teknologi manusia. Zaman ini dimulai dari penggunaan alat batu pertama oleh Sahelanthropus candensis sekitar 3,3 juta tahun yang lalu. 2. Zaman Mesolitikum atau disebut juga zaman batu Madya, merupakan periode perkembangan teknologi manusia setelah zaman batu tua atau Paleolitikum dan sebelum zaman batu muda atau Neolitikum. Berlangsung pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu. Di zaman ini masih mengumpulkan makanan, berburu, atau menangkap ikan. 3. Zaman batu muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Dan yang terakhir, zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Hasil kebudayaan Paleolitikum. Yang pertama ada kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan pertama kali ditemukan oleh C.H.R. van Koningswald pada 1935 di dekat Punung, Kabupaten Pacitan berupa kapak genggam, kapak peringkas, dan alat-alat serpih. Yang kedua ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong adalah hasil kebudayaan manusia praaksara yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berupa kapak genggam, belati dari tulang hewan, ujung tombak dengan gigi-gigi pada sisinya, dan alat-alat serpih. Hasil kebudayaan Mesolitikum. Kebudayaan alat tulang di Sampung. Sebagian besar alat kehidupan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah alat-alat dari tulang, sehingga dinamakan Sampung Bone Culture. Kebudayaan alat serpih dari peradaban Abruzos Race. Manusia telah tinggal dalam gua. Kebudayaan Bachhon Hopin. Kebudayaan Bachhon Hopin merupakan kebudayaan yang ditemukan dalam Bukit Kerang serta gua di Indo, Cina, Sumatera Timur, serta di Melaka. Dalam peninggalan ini, mayat seseorang yang meninggal akan diposisikan dengan kondisi berjongkok. Kebudayaan kapak genggam Peble Kultur dalam Kenom Bindingger pada tahun 1925 Dr.B.V. Van Stein Calavens di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai antara Langsa dan Medan. Penemuan Kenom Bindingger ini disebut dengan kapak genggam Sumatera. Hasil kebudayaan Neolitikum. 1. Kapak persegi. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Heinzelder. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat yang ditemukan, yaitu berbentuk persegi. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. 2. Kapak lonjong. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Penyebaran jenis lonjong terutama di kepulauan Indonesia bagian timur seperti di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. 3. Tembikar.
Peninggalan berupa barang-barang tembikar atau periuk belanga terdapat di lapisan teratas dari bukit-bukit kerang di Sumatera. Di bukit-bukit pasir di pantai selatan Jawa antara Yogyakarta dan Pacitan juga ditemukan banyak pecahan periuk belanga. Hasil kebudayaan Megalitikum. Yang pertama, menhir. Menhir adalah tugu dari batu tunggal. Fungsinya adalah sebagai tanda peringatan suatu peristiwa atau sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua, sarkofagus. Sarkofagus atau keranda merupakan peti batu besar yang bentuknya seperti palung atau lesung dan diberi tutup. Fungsinya sebagai kuburan atau peti mayat. Yang ketiga, pundan berunda-unda. Bangunan ini terbuat dari batu yang disusun secara bertingkat. Fungsinya sebagai pemujaan roh nenek moyang. Bangunan ini merupakan bentuk pendahuluan dari candi. Nah, itu dia penjelasan tentang periode zaman batu dari kelompok kami. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih.